Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Basdari Kasara, NPM 196120101331P. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bumi Ruwajurai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Lalu di sini ada beberapa tujuan adanya manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas. Kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. 3, mempersiapkan struktur modal. 4, memaksimalkan keuntungan. 5, meningkatkan efisiensi. 6, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. 7, mengurangi resiko operasional. 8, memaksimalkan kelangsungan kehidupan perusahaan. 9, mengurangi biaya modal. Lalu di sini ada beberapa fungsi manajemen keuangan yang harus diketahui. Yang pertama ada planning, di mana merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Kedua, budgeting. Budgeting merupakan kegiatan pengalokasian dana untuk semua keperluan perusahaan. Lalu ketiga, controlling, di mana melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Keempat, ada auditing, yaitu proses pemeriksaan keuangan. Dan 5, ada reporting, di mana melaporkan keuangan. Lalu di sini ada beberapa prinsip manajemen keuangan. Yang pertama ada akuntabilitas, di mana kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan sehingga dapat diketahui dari mana dana itu diperoleh, dana dipakai dan untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Lalu kedua ada konsistensi, di mana sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Lalu ketiga ada kelangsungan hidup, di mana manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat. Lalu ada transparansi, di mana perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Lalu ada standar akuntansi, di mana sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Lalu ada integritas, di mana laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat lengkapnya dan seakurat mungkin. Lalu ada pengelolaan, di mana perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Lalu ada tips mengelola manajemen keuangan. Yang pertama, pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. Kedua, alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. Dan yang ketiga, buat laporan keuangan serta buat catatan proyeksi arus kas. Lalu hindari uang menginap di karyawan dan lakukan cek stok barang. Dan yang terakhir, pisahkan kasir dan akunting. Kesimpulan yang dapat diambil dalam materi ini adalah mengatur keuangan perusahaan tidaklah sulit yang dibayangkan. Yang terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran. Mengingat masalah keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah rentan dan manipulasi. Untuk itu, lakukan tips-tips yang telah dibahas dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku yang baru lulus dari SMA ataupun SMK serta yang ingin melanjutkan pendidikan, yuk gabung di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bumi Ruwajurai dengan datang langsung untuk mendaftar dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih.